Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junadil Mukarrabin dengan NIM 103112400 Di sini saya akan membahas dan mengerjakan soal kalkulus sub CLO 3 ya. Langsung saja soal yang pertama. Di sini disediakan posisi partikel dalam bentuk vektor sebagai fungsi waktu. Vektor RT sama dengan sin T plus cos T plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2K. Nah, K di sini menyatakan ketinggian dari permukaan tanah ya. Kemudian T nilainya lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita akan tulis terlebih dahulu posisi partikel yang tadi ada di soal. Kemudian baru kita akan menjawab poin A. Kita tulis terlebih dahulu. Ya, kemudian kita tulis keterangan untuk K juga ya. Di sini K sama dengan permukaan. Oke. Dan kita tulis keterangan T harus sama dengan 0. Langsung kita jawab yang poin A ya. Nah, pertanyaannya yaitu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Terus T lalu kita tulis turunan dari ZT ya, ini turunan pertama ZT. Kemudian karena partikel bergerak ke bawah ketika turunan ZT itu kurang dari 0, T kurang dari 3/2. Jadi benar ya, kalau sesuai pertanyaan soalnya benar. Jadi dia pernah, jadi benar bahwa partikel pernah bergerak ke bawah saat T-nya itu lebih dari 0, 0 kurang dari 0 dengan T, dan T kurang dari
3/2. Oke, poin A selesai. Kita lanjut poin yang B. Sini, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Pertama-tama kita tulis turunan vektor posisi ya. Kita tulis dulu turunan vektor posisi. Nah, setelah itu kita tulis vektornya terlebih dahulu. Cos yang sini. Jadi turunannya 2T min 3 K. Oke, jadi ini turunan vektor posisi ya. Kemudian kita cari kapan partikel ini berhenti. Partikel berhenti jika cos T ini sama dengan 0, kemudian sin T sama dengan 0, dan juga 2T min 3 sama dengan 0. Nah, apakah ini bisa? Jika dilihat kita sepertinya tidak bisa ya. Memang tidak bisa secara bersamaan T itu sama dengan 0. Jadi namun tidak ada nilai T yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, begitu ya. Kemudian kita tulis kesimpulannya. Jadi bukan nggak bisa, berarti partikel tidak pernah ya, tidak pernah berhenti. Karena vektor kecepatan ya tidak pernah menjadi 0 ya, tidak bisa menjadi 0, jadi tidak pernah berhenti. Dan lanjut poin yang C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Jadi sepertinya ini menggunakan ketinggian ya.
berapa partikel mencapai posisi horizontal di atas tanah. Oke, kita tulis saja langsung ketinggian. ZT sama dengan T kuadrat 3T plus 2. Oke, kita cari T ketika ZT ini sama dengan 12. ZT sama dengan 12. Nah, gimana cara mencari ZT sama dengan 12? Kita cari T-nya, T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12, karena Z-nya 12. T kuadrat 3T plus min 10, 0. Jadi T sama dengan 3 plus minus akar min 3 kuadrat plus 4 kali 1 plus 10 per 2. Oke, selanjutnya kita hitung lagi. Ini perhitungannya. T sama dengan 3 plus minus, jadi akar 49 per 2 ya. Nah, kemudian kita hitung T sama dengan 3 plus minus 7 per 2. Nah, kan ini berarti T-nya bisa 5, bisa T sama dengan 5 bisa, dan atau T sama dengan min 2. Tapi karena kita di sini pilih T5 itu karena T lebih besar dari 0. Kesimpulannya, T sama dengan 5 detik. Oke, lanjut poin yang D. Nah, pada poin yang D ini kita akan mencari berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Oke, kita kan sudah mengetahui T-nya ya, T-nya 5 ya. Nah, kemudian kita akan mencari vektor kecepatan. Oke, T sama dengan 5. Untuk vektor kecepatan vektor T vektor V cos
sin T C. Oke, terus lagi kita masukkan 5-nya, masuk cos 5 I min sin 5C plus 2 kali 5 min 3K. Pokoknya kita hitung lagi vektor 5 sama dengan cos 5 itu 0,2837 I, kemudian plus 0,9589 C plus 7K ya. Nah, setelah itu kita hitung kembali, hitung besar ini ya, besar kecepatan itu nilai mutlak vektor V5 sama dengan akar dari yang di atas kita akarkan 0,2837 sorry gak pakai I, langsung kita kurung kuadrat, kemudian plus 0,9589 kuadrat plus 7 kuadrat. Oke, dan kita hitung di bawahnya masih sama, akar kuadratnya kita hitung 0,085 ya, ditambah itu kuadrat berarti jadi 0,9195 ditambah 49 ya, 7 kuadratnya. Kita hitung kembali jadi akar 50 atau kurang lebih itu sama dengan 7. Baik, itu adalah yang D. Kemudian kita lanjut poin yang E. Di poin yang E kita akan mencari vektor arah vektor arah garis singgung saat Z-nya ini sama dengan 12. Dengan 12. Nah, untuk cari kita hanya perlu tulis ini besar kecepatan, rumus besar kecepatan yang di awal ya. Kita tulis aja vektor 5, vektor V5 sama dengan akar 0,2837 kuadrat ditambah 0,9589 kuadrat. Nah, karena ini kita hanya perlu menulis dalam bentuk titik ya. Gimana caranya? Jadi kita langsung saja simpulkan. Jadi vektor arah
garis singgung. Titik tersebut. Kita tulis 0,2837, 0,9589,7 tutup siku ya. Jadi ini adalah jawaban untuk poin E. Kemudian lanjut nomor 2. Diketahui kurva berikut. Kita tulis kembali kurvanya Y sama dengan kurung kurawal Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0. Dan Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Nah, kita akan menentukan turunan Y saat X sama dengan 0 atau Y aksen ya. Tentukan Y aksen saat X sama dengan 0. Nah, untuk menentukannya kita akan menggunakan limit kanan dan juga limit kiri. Kita cari dulu limit kirinya ya, berarti yang kurang dari 0. Lim X mendekati 0 dari kiri, Y sama dengan 0 karena X nya kurang dari 0. Kemudian kita limit kanannya juga, X mendekati 0 dari kanan. Kita pakai yang berarti yang kedua, X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, karena kedua itu kanan dan kiri sama, maka kontinu dx sama dengan 0. Kita tulis terlebih dahulu. Karena kanan dan kiri sama dengan 0, continue di X sama dengan 0 gitu ya. Kemudian setelah itu kita cari turunannya nih, turunan Y aksen. Kita cari Y aksen yang kiri dulu nih. Yang kiri berarti sama dengan D per dx dikali 0 ya, sama dengan 0. Kemudian yang kanan Y aksen sama dengan, berarti kita pakai yang X pangkat 3, D per dx dikali X pangkat 3. Kita turunin dulu, 3x kuadrat sama dengan 0 ya, 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi Y aksen sama dengan 0. Kemudian kita lanjut yang B ya. B ini tentukan besar kelengkungan di titik 0,0. Kx
sama dengan nilai mutlak Y turunan kedua X per 1 plus Y turunan pertama X kuadrat pangkat 3/2. Oke, jadi rumusnya ini ya. Kemudian setelah itu kita cari turunan Y. X pangkat 3, Y sama dengan turunan pertama 3X kuadrat, kemudian turunan keduanya 6X. Nah, setelah kita ketemu turunannya, kita masukin ke rumus yang di atas. Kx kita tulis lagi, Kx sama dengan nanti kita masukin 6X per 1 ditambah ya aksennya kan 3X kuadrat, berarti 3X pangkat 2 3/2 ya. Kemudian setelah itu kita hitung masih 6X, tapi kita keluarkan 6 nya per 1 plus dan kurung 9X pangkat 4 ya, 4 betul, masih pangkat 3/2. Kemudian lanjut bawahnya kita substitusikan 0 ke 0 sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan 6X kita tulis per dalam kurung 1 plus 9X pangkat 4 3/2 sama dengan 6 kali 0 per saat ya kita masukin 1 plus 9 kali 0 per 3/2 pangkat 3/2. Nah ya, sama dengan 0. Nah karena 0 kita tulis kesimpulan, jadi kelengkungannya kurva pada titik 0,0 itu adalah 0. Oke, selesai pengerjaan kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah yang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.